Dengarkan dengan seluruh lapisan jiwamu, wahai engkau yang terpilih untuk mendengar pesan ini hari ini. Engkau tidak tiba di sini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam alur semesta. Bahkan suara yang mengalir ke telingamu saat ini adalah bagian dari gerakan halus energi yang telah menyusun dirinya jauh sebelum engkau menyadarinya. Ini bukan hanya sebuah konten. Ini adalah panggilan. Sebuah gerbang yang perlahan terbuka saat jiwamu mulai lelah mengejar dan justru diam dalam pasrah yang jujur. Ada musim dalam hidup yang tidak pernah diajarkan dalam sekolah dunia. Musim ketika engkau tak lagi tahu harus meminta apa karena engkau telah meminta segalanya dan dunia tetap diam. Engkau menangis dalam hati yang tak didengar oleh siapa-siapa. Engkau menggenggam doa dengan tangan yang gemetar karena terlalu lama menunggu. Dan pada satu titik, engkau menyerah. Tapi bukan menyerah dalam arti putus asa. Engkau menyerah dengan elegan, dengan penuh keheningan batin seolah berkata kepada langit, "Aku berhenti mengejar, karena aku tahu yang sejati akan datang pada waktunya." Dan itulah momen sakral yang jarang dibahas oleh manusia-manusia sibuk. Momen di mana energi tertinggi justru turun. Momen di mana rezeki yang engkau kejar selama ini diam-diam mendekat dari arah yang tidak pernah engkau perkirakan. Rezeki yang tidak datang karena engkau mengemis, tapi karena engkau belajar percaya. Rezeki yang tidak turun karena engkau berteriak, tapi karena engkau mulai hening. Jiwa yang terpilih, tahukah engkau bahwa ada dimensi lain dari rezeki? Ia bukan sekadar angka di rekening, bukan hanya makanan di piring atau angka di gaji. Rezeki sejati adalah kelegaan batin yang datang tanpa syarat. Ketika engkau mampu tidur dalam damai meski dunia belum memberi kabar baik. Ketika engkau mampu bersyukur atas kesendirian yang menenangkan, atas kehilangan yang ternyata menyelamatkan, atas hening yang diam-diam menyembuhkan. Dalam dimensi itu engkau akan menemukan satu kebenaran besar, bahwa Tuhan tidak pernah lalai, bahwa semesta tidak pernah diam, bahwa yang engkau cari-cari selama ini sedang berjalan ke arahmu, bukan karena engkau memanggilnya, tetapi karena engkau siap menerimanya tanpa syarat. Dan siapakah yang benar-benar siap? Mereka yang berhenti meminta, bukan karena putus harapan, tetapi karena harapan mereka telah bertransformasi menjadi penerimaan. Penerimaan adalah tanda tertinggi dari kedewasaan rohani. Dan saat engkau mencapai titik itu, langit merespons dengan rahmat yang tidak bisa engkau ukur. Inilah tentang waktu yang tepat, tentang saat-saat tenang yang justru menjadi pintu terbuka bagi karunia, tentang saat ketika engkau berkata dalam batin, "Aku sudah cukup," lalu semesta menjawab, "Kalau begitu aku tambahkan," dan engkau pun menangis lagi. Kali ini bukan karena luka, tetapi karena keheranan. Kenapa justru saat engkau tidak lagi berharap semuanya mulai datang? Wahai jiwa yang sedang mendengar ini, engkau tidak sendiri. Banyak di luar sana yang juga diam-diam mulai mengerti bahwa keajaiban tidak selalu hadir dalam keramaian doa. Terkadang ia hadir dalam keheningan napas yang sadar, dalam detak jantung yang pasrah, dalam senyum yang tidak lagi berharap balasan. Jika engkau sedang berada di musim itu, musim hening, musim diam, musim tenang yang terasa kosong, jangan takut. Itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang yang sedang disiapkan. Agar ketika berkah datang, ia punya tempat untuk singgah. Engkau sedang dibersihkan dari keinginan yang sempit, agar bisa menerima anugerah yang lebih luas. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan batinmu. Berlanggananlah jika engkau ingin terus ditemani dalam perjalanan cahaya ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ilahi selalu mengetuk saat waktunya tiba. Dan tuliskan di komentar angka 77 sebagai lambang dari hatimu yang mulai tenang. Hati yang telah belajar bahwa tidak semua harus diminta untuk bisa datang. Jiwa terpilih, siapkan batinmu.
Sebab setelah ini, engkau akan mulai melihat dengan cara baru, bahwa rezeki itu memang tidak selalu datang ketika diminta, tapi ia pasti turun saat engkau benar-benar telah siap untuk menerimanya. Bagian 1. Saat engkau tak lagi mengejar, alam justru berlari mendekat. Wahai jiwa yang dipilih semesta untuk membaca atau mendengar ini, pernahkah engkau merasa telah melakukan segalanya? Memohon di setiap malam, bekerja siang dan malam, mencurahkan seluruh upaya dengan harapan hasil akan segera datang. Namun, alih-alih mendekat, yang engkau tunggu justru semakin menjauh. Peluang tak kunjung terbuka, harapan seperti menguap di tengah jalan, dan dunia terasa seperti dinding yang enggan memantulkan suara doamu kembali. Di saat seperti itu, engkau mungkin bertanya-tanya, apalagi yang kurang? Apa yang salah dalam usahaku? Namun sesungguhnya, bukan upayamu yang kurang, bukan pula doamu yang salah, tetapi ada satu hukum ilahi yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan logika dunia. Bahwa segala sesuatu yang dikejar dengan ketakutan akan lari menjauh. Dan segala sesuatu yang dilepas dengan kepercayaan justru akan datang berlari mendekat. Semesta tidak tertarik pada desakan. Tuhan tidak bergerak oleh kegelisahan, tapi keduanya selalu mendekat pada ketenangan batin, pada energi ikhlas yang bersinar tanpa suara. Lihatlah alam. Air yang tenang akan memantulkan langit, tanah yang diam akan menumbuhkan benih, dan langit yang bersih akan membawa cahaya paling suci turun ke bumi. Begitu pula dirimu, jiwa yang terpilih. Saat engkau terlalu sibuk mengejar, kadang engkau tidak melihat bahwa apa yang engkau cari sudah berdiri di dekatmu, tapi tak bisa engkau lihat karena debu keraguanmu sendiri. Kadang yang perlu engkau lakukan bukan lagi mengejar, tapi berhenti sejenak, menutup mata. Menyadari bahwa bukan engkau yang harus terus berlari, tapi sudah waktunya engkau menjadi pusat gravitasi. Dan pusat gravitasi itu bukan kekuatan otot, bukan pula ambisi tanpa henti, melainkan ketenangan yang memancar dari batin yang percaya apa yang untukku akan mendatangiku, bukan karena aku meminta dengan paksa, tapi karena aku menariknya dengan cahaya dari dalam diriku, jiwa yang sedang hening. Semesta bukan tempat kompetisi, ia adalah panggung bagi keharmonisan. Apapun yang engkau paksa akan menjauh, tapi apa yang engkau syukuri dan terima akan tumbuh dan menetap. Dan pada saat engkau melepas, bukan berarti engkau kehilangan. Melepas adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, bahwa aku tidak lagi perlu mencengkeram segalanya dengan tangan, karena hatiku sudah menjadi magnet yang cukup kuat untuk menarik hanya yang sejalan. Pada saat engkau tidak lagi mengemis cinta, cinta sejati datang. Pada saat engkau tidak lagi memburu kekayaan, limpahan justru hadir tanpa jeda. Dan pada saat engkau berdiri tegak, tanpa lagi mengutuk keadaan, segala sesuatu mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau akhirnya sejalan dengan hukum terdalam dari semesta. Ketika engkau berhenti mengejar, engkau mulai menjadi pusat dari segala datangnya keberkahan. Maka hari ini, engkau tidak perlu lari lagi. Duduklah, diamlah dalam kepercayaan yang tenang, dan lihat bagaimana semesta mulai menggeliat, berjalan ke arahmu. Langkah demi langkah, ia datang membawa apa yang selama ini engkau cari, bukan karena engkau memaksanya, tapi karena sekarang engkau siap menerimanya. Bagian 2. Rezeki tak pernah jauh, hanya tertutup oleh ketergesaan. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik dan resapilah dalam senyap terdalammu. Ada ilusi besar yang diam-diam menghantui langkah banyak manusia, yaitu anggapan bahwa rezeki itu jauh, tersembunyi di balik pagar takdir yang tak bisa dijangkau. Mereka berlari, menggali, memanjat,
mencakar dunia seolah dunia menyembunyikan berkah. Namun semakin keras mereka mencoba, semakin kabur pula arah yang mereka tuju. Dan mereka mulai percaya, mungkin memang bukan rezekiku. Padahal sesungguhnya, rezeki tidak pernah jauh. Ia hanya tersembunyi oleh satu kabut, ketergesaan. Ketergesaan adalah kabut batin. Ia membutakan mata untuk melihat pintu yang sudah terbuka. Hanya karena pintu itu tidak seperti yang diharapkan. Ia memekakan telinga terhadap panggilan ilahi. Hanya karena suara itu tidak keras dan dramatis. Ketergesaan membuat manusia lupa bahwa pohon tidak tumbuh dalam semalam. Bahwa cahaya fajar butuh malam gelap untuk tiba. Engkau tahu mengapa engkau merasa rezekimu tertahan? Bukan karena ia menghindar, tapi karena engkau terlalu sibuk menuntut bentuk tertentu, waktu tertentu, jalan tertentu. Engkau minta rezeki datang dalam bentuk uang, maka ketika ia datang dalam bentuk kesehatan, engkau tak melihatnya. Engkau minta pekerjaan tetap, maka ketika ia datang dalam bentuk kesempatan belajar, engkau menolaknya. Engkau minta ketenangan, tapi saat ia datang dalam bentuk keheningan dan kesendirian, engkau merasa ditinggalkan. Begitulah sifat ketergesaan. Ia memaksa semesta menari di bawah tempo egomu, dan saat semesta tidak menuruti, engkau mengira semesta tak mencintaimu. Padahal, semesta sedang mencintaimu dengan cara yang paling lembut. Dengan menunda apa yang engkau minta, agar engkau bisa melihat apa yang sesungguhnya engkau butuhkan. Dengan membungkus rezeki dalam bentuk-bentuk yang menguji kesadaranmu, bukan nafsumu. Jiwa yang tenang. Bayangkan sungai yang keruh karena lumpur di dasarnya teraduk oleh kaki-kaki yang gelisah. Padahal jika engkau berhenti, air itu akan menjadi jernih kembali. Dan di kedalaman bening itu, engkau akan melihat ikan-ikan berkah telah lama berenang di sekitarmu. Engkau hanya terlalu sibuk mengguncang airnya, begitu pula dengan rezeki. Ia tidak pergi, ia hanya menunggu engkau cukup diam, cukup sabar, cukup sadar, agar engkau bisa melihat bahwa segala yang engkau cari sudah berada dalam lingkaran yang sangat dekat. Tapi tidak akan tampak jika hatimu berisik oleh ketergesaan. Tenanglah, wahai jiwa pilihan. Rezekimu tidak akan tertukar, ia tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Ia hanya akan datang ketika engkau tidak lagi menggoyang waktu dan mulai berserah pada keheningan yang mendewasakan. Terkadang yang perlu engkau buka bukan pintu langit, tapi jendela kesabaran di dalam dirimu, agar cahaya rezeki yang sejak tadi mengetuk bisa masuk dan engkau benar-benar bisa melihatnya. Ingatlah bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah, dan penundaannya adalah perlindungan. Karena jika engkau diberi sesuatu saat hatimu masih penuh kegelisahan, berkah itu pun akan ikut ternoda. Maka hari ini, lepaskan keinginan untuk memaksa. Tenangkan air batinmu. Biarkan rezeki datang, bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau akhirnya cukup diam untuk melihat ia memang sudah dekat sejak awal. Bagian 3. Ketika doamu tak lagi berbunyi, energi langit justru mengalir. Wahai engkau jiwa yang pernah menangis dalam diam. Ada saat dalam hidup ketika lidahmu keluh, bukan karena engkau tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena terlalu banyak hal yang ingin engkau sampaikan, dan semuanya terperangkap di antara getaran dada dan kerongkongan. Engkau pernah berdoa dengan suara serak, dengan kalimat-kalimat panjang yang bergetar karena harap. Engkau pernah menangis di atas sajadah dengan napas yang tak teratur karena luka terlalu lama engkau pendam sendiri. Namun lambat laun, kalimatmu mulai berkurang, doamu tak lagi panjang, air matamu tak lagi mudah turun, dan engkau mulai bertanya, apakah ini tanda bahwa aku menjauh dari Tuhan?
Tidak, jiwa yang terpilih ini bukan menjauh. Ini adalah transformasi. Ini bukan kehilangan iman, tapi justru kedalaman iman yang tak lagi butuh suara. Sebab pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, engkau akan menyadari bahwa energi langit tidak hanya merespon suara keras, tapi justru mengalir paling deras saat engkau diam. Ketika engkau tak lagi bisa menyusun doa, semesta mulai membaca energimu. Ketika engkau tak lagi mampu memohon, malaikat mencatat getaran batinmu. Ketika engkau hanya mampu duduk hening, menatap langit tanpa kata, itulah saat langit mencurahkan dirinya dengan sepenuhnya. Sebab, wahai engkau yang sedang membaca ini, doa bukan tentang kata-kata, doa bukan puisi yang harus indah. Doa bukan seruan yang harus meyakinkan, doa adalah kejujuran, doa adalah getar dalam diam yang hanya bisa dipahami oleh yang menciptakan ruhmu. Dan Tuhan dalam segala keagungannya tidak butuh diksi untuk memahami penderitaanmu. Ia adalah satu-satunya yang bisa membaca apa yang bahkan tidak sanggup engkau ucapkan. Jiwa yang sedang tenang dalam kelelahan batin. Tahukah engkau bahwa langit justru paling peka saat engkau paling lemah? Bahwa rahmat justru paling dekat saat engkau merasa paling kosong? Engkau mungkin merasa tidak berdoa, hanya karena tidak lagi berkata-kata. Tapi sesungguhnya energi doamu telah berubah wujud. Ia telah menjadi napas, ia menjadi hela panjang dalam kesendirian. Ia menjadi pandangan mata ke langit saat engkau kehabisan kata. Ia menjadi harapan yang tidak diucap, tapi tetap hidup di dalam diam. Dan saat itulah, langit mengalirkan energinya. Bukan karena engkau memanggil dengan suara, tapi karena engkau hadir dengan sepenuh kesadaran. Tuhan tidak memerlukan repetisi. Tuhan tidak menuntut gaya bahasa. Ia hanya ingin satu hal darimu, keterhubungan, dan keterhubungan itu kadang tidak bersuara. Ia adalah relung terdalam jiwamu yang membuka diri, tanpa pretensi, tanpa ego, tanpa topeng. Maka jangan pernah merasa bahwa doamu sia-sia, hanya karena engkau tak lagi bersuara. Jangan merasa Tuhan jauh, hanya karena engkau tak lagi bisa memanggil dengan lidahmu. Kadang, justru saat engkau tidak berkata apa-apa, semesta bekerja lebih keras untukmu, sebab engkau telah membiarkan dirimu ditempa oleh sunyi. Dan sunyi itu adalah bahasa tertua antara jiwa dan langit. Lihatlah alam. Bunga tidak bersuara saat mekar, namun keindahannya menyentuh siapapun yang melihatnya. Angin tidak terlihat saat meniupkan kesejukan, namun engkau tahu ia hadir. Begitu pula dengan doa yang telah berubah wujud. Ia mungkin tak terdengar, tapi efeknya nyata. Mendesak langit membuka pintu yang bahkan tak engkau ketuk lagi. Maka jika hari ini engkau sedang dalam masa sunyi, jangan buru-buru merasa gagal. Barangkali engkau sedang berada di tingkat paling dalam dari spiritualitasmu. Tingkat ketika engkau tak lagi bicara tentang harapan, karena engkau telah menjadi harapan itu sendiri. Tingkat ketika engkau tak lagi meminta kekuatan, karena engkau telah menjelma kekuatan yang bertahan dalam diam. Jiwa yang terpilih, ketahuilah bahwa tak ada doa yang sia-sia meski tak terucap. Tak ada getar batin yang tak tercatat meski tanpa air mata. Tak ada harap yang diabaikan meski tak pernah disuarakan. Tuhan tidak menunggu engkau berkata, Tuhan hanya menunggu engkau hadir. Dan saat engkau hadir sepenuh hati, maka energi langit akan turun, mengalir tenang, mengisi segala ruang yang kosong dalam hidupmu. Dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata, tapi hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah melewati badai panjang. Bagian 4. Penerimaanmu adalah kode ilahi untuk membuka pintu rezeki. Wahai jiwa yang sedang melintasi padang sepi kehidupan.
Berapa kali engkau merasa bahwa engkau telah berusaha semampumu, berdoa sekuatmu, menunggu selama-lamanya, namun tak satu pun pintu terbuka. Engkau mengetuk lagi, hingga tangan batinmu berdarah, tapi dunia tetap diam. Tidak ada tanda, tidak ada perubahan, hanya sepi yang menggantung seperti kabut pagi yang enggan menghilang. Dan engkau pun mulai bertanya, apakah aku telah dilupakan? Tapi di balik pertanyaan itu, semesta menjawab dengan lembut. Belum, aku belum memberimu, bukan karena engkau tidak layak, tapi karena jiwamu belum benar-benar menerima. Sebab, dengarkan ini dalam kesadaran terdalammu. Pintu-pintu rezeki tidak dibuka oleh permintaan, tidak pula dibuka oleh air mata semata. Pintu-pintu rezeki dibuka oleh kode tertentu, dan kode itu adalah penerimaan. Penerimaan bukan pasrah yang putus asa. Bukan menyerah pada keadaan. Penerimaan adalah kesadaran tertinggi yang berkata, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya semuanya punya makna. Saat engkau menerima dengan hati yang terbuka, bukan dengan terpaksa, engkau mengirimkan sinyal ke semesta bahwa engkau siap. Siap untuk tidak mengatur bentuk berkahnya. Siap untuk tidak menuntut waktu kejadiannya. Siap untuk tidak menolak jika bentuk rezekinya tidak seperti ekspektasi egomu, karena engkau tahu, yang datang dari langit selalu lebih bijak daripada yang engkau rancang dari bumi. Lihatlah, banyak orang yang berdoa dengan keras, tapi menolak saat semesta menjawab dengan cara yang tak mereka inginkan. Mereka minta kekuatan, tapi ketika diberi ujian, mereka marah. Mereka minta kelimpahan, tapi ketika diberi ruang kosong untuk belajar sabar, mereka kecewa. Mereka minta kebijaksanaan, tapi ketika ditarik dari keramaian menuju kesendirian, mereka menolak. Padahal, itulah jawabannya. Jiwa yang terpilih. Penerimaan sejati adalah kunci. Bukan hanya kunci pintu rezeki, tapi kunci segala hal yang engkau rindukan, ketenangan, kelegaan, keutuhan, keajaiban. Dan Tuhan tahu kapan engkau benar-benar menerima. Ia tahu saat engkau tidak lagi sekadar mengucapkan, aku ikhlas. Tapi benar-benar bersandar tanpa pertanyaan, benar-benar tersenyum meski belum tahu akhirnya, benar-benar duduk dalam tenang, bukan dalam harap yang tersembunyi. Dan ketika saat itu tiba, langit mulai membuka gerbangnya. Rezeki datang tidak dari pintu yang biasa engkau ketuk, tetapi dari celah-celah yang tak terduga, dari arah yang tak engkau pikirkan, dari orang yang tak engkau kenal, dari jalan yang tak pernah engkau bayangkan. Karena begitulah hukum langit bekerja. Ia tidak bermain di wilayah logika. Ia menari di ruang antara kesabaran dan penerimaan. Dan saat engkau sampai pada titik itu, titik di mana engkau berkata, aku tidak lagi menunggu karena aku percaya. Aku tidak lagi mengeluh karena aku yakin segalanya mengalir. Aku tidak lagi menolak bentuk hidupku saat ini, karena aku tahu inilah tempat terbaikku hari ini. Maka seluruh jagat pun bergema. Energi rezeki mengalir, berkah turun dari langit seperti hujan malam, diam-diam lembut tapi menyuburkan segalanya. Jiwa yang sedang membaca ini, mungkin selama ini engkau hanya perlu satu hal, benar-benar menerima. Menerima bahwa hidup tidak harus selalu seperti keinginanmu untuk bisa membahagiakanmu. Menerima bahwa rezeki bisa datang bukan dari jalan usaha, tapi dari perubahan batin. Menerima bahwa engkau tidak harus kuat, tidak harus benar, tidak harus sempurna untuk dicintai Tuhan. Maka mulai hari ini, jika engkau ingin pintu rezeki terbuka, jangan dulu minta ditambah. Mintalah satu hal, ya Tuhan, ajari aku cara menerimamu dalam segala bentukmu, sebab begitu engkau benar-benar menerima Tuhan dalam apapun bentuk rezekinya, maka engkau akan melihat keajaiban kecil yang bertambah setiap hari, menjadi aliran besar yang membawa hidupmu jauh lebih damai, jauh lebih cukup dan jauh lebih utuh, tanpa harus lagi mengejar. Bagian 5.
Ada berkah yang tidak datang saat diminta, tetapi datang saat engkau siap. Wahai engkau, jiwa yang telah melewati banyak malam panjang. Barangkali engkau telah mengangkat tangan dalam ribuan doa. Barangkali engkau telah menyusun kata-kata dengan hati yang gemetar, dan mungkin engkau juga telah meneteskan air mata di sudut yang tak dilihat siapapun. Tapi berkah itu belum juga tiba. Lalu engkau mulai bertanya, mengapa aku belum juga menerima padahal aku sudah meminta? Mengapa orang lain yang bahkan tak bersujud justru terlihat mendapat lebih banyak dariku? Mengapa hidupku masih sepi dari jawaban? Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan dengan kesadaran yang dalam. Ada berkah yang tidak datang meski engkau memintanya ribuan kali, bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan karena semesta menolakmu, tapi karena engkau belum siap menerimanya. Berkah seperti air yang murni tidak akan dituangkan ke dalam wadah yang masih retak. Ia akan menunggu sampai wadah hatimu cukup utuh untuk menampung tanpa tumpah. Sampai ruang batinmu cukup luas untuk tidak hanya menyimpan berkah itu, tapi juga menjaganya dengan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa tanggung jawab. Banyak manusia meminta hal besar, tapi belum siap dengan konsekuensinya. Meminta kekayaan, tapi belum siap dengan pengelolaan yang bijak. Meminta pasangan, tapi belum sembuh dari luka lama. Meminta popularitas, tapi belum stabil dalam keutuhan diri. Meminta jawaban, padahal belum bersedia mendengar kenyataan yang mungkin tak sesuai harapan. Tuhan Maha Mengetahui. Ia bukan hanya tahu apa yang engkau minta, tapi juga tahu kapan waktumu tiba. Dan ketika engkau belum mendapatkan, itu bukan penolakan, itu adalah perlindungan. Agar berkah itu tidak datang di saat yang salah, dan justru menjadi beban bukan anugerah. Jiwa yang bijak akan mengerti ini, bahwa keterlambatan bukanlah kelalaian langit. Ia adalah waktu tunggu, waktu agar jiwamu dibentuk lebih dalam, agar engkau lebih kuat, lebih tenang, lebih matang. Bayangkan petani yang menabur benih. Ia tidak akan meminta hujan besar tepat setelah menanam. Ia tahu tanah butuh waktu, akar butuh ruang, dan hanya ketika waktu dan kesiapan bertemu, barulah tunas itu muncul. Begitu pula hidupmu. Engkau tidak bisa memaksa musim datang lebih cepat, tapi engkau bisa menyiapkan dirimu agar saat musim itu tiba, engkau tidak melewatkannya. Engkau bisa memperbesar wadah hatimu hari ini dengan kesabaran, dengan syukur, dengan membersihkan luka yang belum tersembuhkan, dengan menerima hidup saat ini sebagai bagian dari persiapan yang indah. Dan percayalah, saat kesiapanmu sejajar dengan takdirmu, berkah itu tidak akan menunggu lama. Ia akan datang seperti cahaya pagi yang tak tertahankan. Ia akan menyinari sisi-sisi gelap yang telah lama engkau sembunyikan. Ia akan mengisi segala kekosongan yang pernah engkau ratapi, jiwa yang sedang diproses oleh waktu. Jangan tergesa, jangan iri pada kebun orang lain yang sudah berbunga, sementara tanahmu masih kosong. Barangkali tanahmu sedang diberkahi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Karena berkah sejati bukan hanya yang cepat datang, tapi yang mampu tinggal, dan berkah hanya akan tinggal jika rumah batinmu telah siap menjadi tempatnya. Maka hari ini jika berkahmu belum datang, jangan hanya sibuk meminta. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudah siapkah aku menanggung cahaya itu? Jika jawabannya belum, maka bersyukurlah atas jeda ini, karena ini bukan penundaan, ini adalah waktu sakral. Waktu ketika engkau sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah engkau bayangkan. Bagian 6. Diam dan syukurmu adalah magnet terkuat dari segala karunia. Wahai jiwa yang sedang mengendapkan dirinya dalam keheningan. Dunia hari ini dipenuhi suara ambisi,
suara persaingan, suara keluhan, semua berlomba-lomba menjadi yang terdengar paling keras, berharap suara mereka yang akan sampai ke langit. Tapi tahukah engkau bahwa kadang justru suara yang tak terdengar adalah yang paling menggema di alam gaib? Ada satu bentuk energi yang tidak berisik, tidak menggebu, tidak menuntut. Namun kekuatannya luar biasa hingga mampu menggerakkan hukum semesta, yaitu syukur dalam diam. Banyak orang mencari kekuatan di luar dirinya. Mereka memohon doa yang lebih panjang, puasa yang lebih keras, ibadah yang lebih megah. Semuanya baik, semua benar. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa satu dari sekian banyak jalan pintas menuju rahmat Tuhan adalah diam dan bersyukur di saat tak ada alasan pun untuk bersyukur. Syukur dalam kondisi lapang adalah perkara biasa. Tapi syukur dalam kekurangan, syukur dalam kehampaan, syukur dalam sunyi yang terasa menyayat, itulah kekuatan batin tertinggi. Wahai jiwa yang dipilih semesta untuk mendengar ini. Engkau mungkin sedang berada dalam titik sepi, tak ada kabar baik, tak ada keajaiban besar, bahkan mungkin tak ada harapan yang menyala. Namun jika engkau masih bisa menarik napas, jika engkau masih bisa melihat cahaya pagi, jika engkau masih bisa berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, aku masih di sini," maka engkau sedang menciptakan gelombang cahaya yang tak terlihat. Dan cahaya itu akan memanggil segala bentuk berkah untuk menghampirimu. Syukur itu seperti magnet. Semakin engkau menghidupkannya, semakin banyak energi serupa yang tertarik kepadamu. Semakin engkau tenang dalam rasa cukup, semakin semesta ingin memberimu lebih. Tapi mengapa diam menjadi penting? Karena dalam diam tidak ada ego, dalam diam tidak ada tuntutan, dalam diam engkau tidak sedang pamer kepada dunia. Engkau sedang berbicara langsung dengan Tuhan dalam bahasa yang hanya engkau dan Dia yang mengerti. Dan dalam momen hening itu, doamu yang terdalam tak lagi diucapkan oleh mulutmu, tetapi oleh auramu, oleh frekuensi batinmu, oleh cahaya ruhmu yang mulai selaras dengan kehendak langit. Jiwa yang telah melewati luka, terkadang engkau merasa harus sibuk agar hidupmu maju. Terkadang engkau percaya bahwa diam berarti pasrah dan kalah. Tapi sebenarnya, diam bukan berarti engkau berhenti. Diam adalah seni mengendapkan diri agar tidak bergerak karena panik, tapi karena sadar. Syukur bukan hanya soal ucapan, syukur adalah napas yang ditarik dalam-dalam dan dilepaskan perlahan sambil membisikkan dalam hati. Aku tidak punya semuanya, tapi aku punya cukup. Dan saat engkau berkata begitu, langit mendengar getaran itu sebagai tanda kesiapan, tanda bahwa engkau bisa dipercaya, tanda bahwa engkau tidak akan menyia-nyiakan berkah jika dititipkan kepadamu. Semesta sangat bijak dalam memberi. Ia tidak tertarik pada mereka yang terus-menerus meminta tanpa menyadari apa yang sudah ada di tangan. Tapi ia sangat cepat memberi lebih pada mereka yang bisa merawat yang sudah ada. Sekecil apapun itu, hari ini jika engkau sedang berada dalam kondisi yang tampaknya tidak ideal, cobalah diam, cobalah hening, cobalah rasakan detak jantungmu tanpa keluhan, tanpa rencana, tanpa tuntutan, dan ucapkan dalam batinmu, terima kasih atas apa yang masih ada, bukan karena engkau pura-pura bahagia, tapi karena engkau sadar bahwa dalam hidup ini, yang kecil adalah benih dari yang besar, engkau akan kaget. Bagaimana semesta akan mulai bergerak setelah itu, bagaimana berkah-berkah kecil akan mengetuk pintumu, dan bagaimana berkah besar akan datang tanpa engkau harus berteriak memanggilnya, sebab engkau telah memanggilnya. Dengan cahaya syukur yang bersinar dari hatimu yang hening. Bagian 7. Rezeki terbesar adalah rasa cukup, dan saat itu hadir, yang lain akan menyusul. Wahai engkau, jiwa yang telah lama mendaki gunung kegelisahan. Hari ini, mari kita duduk sejenak bersama, bukan untuk meminta lebih, tetapi untuk mengamati apa yang telah ada. Lihatlah sekelilingmu, dengarkan bunyi napasmu,
Rasakan denyut jantung yang tidak pernah meminta tepuk tangan, namun terus setia menjaga hidupmu. Lihatlah cahaya pagi yang datang tanpa engkau undang. Lihatlah tubuhmu yang tetap tegak, meski lelah tak pernah benar-benar pergi. Lihatlah dirimu, masih di sini, masih bertahan, masih berjuang, dan tahukah engkau, itulah rezeki, bukan harta yang ditumpuk, bukan angka di rekening, bukan kemewahan yang dipamerkan. Rezeki sejati adalah rasa cukup yang mengendap tenang di dalam dada. Rasa cukup adalah rumah bagi semua kedamaian. Ia tidak berisik, ia tidak menuntut pengakuan, tapi dari sanalah tumbuh kekuatan yang paling sejati. Sebab ketika engkau merasa cukup, semesta pun berkata, engkau telah menemukan inti dari kekayaan. Sekarang, aku akan tambahkan, jiwa yang terpilih. Banyak orang kejar-kejaran dengan hidup tanpa pernah merasa benar-benar sampai. Karena yang mereka kejar bukan kebutuhan melainkan bayangan dari keinginan. Dan bayangan itu tak akan pernah selesai dikejar. Semakin engkau dekat, semakin ia menjauh. Tapi ketika engkau berhenti, menghentikan kejaran itu, dan menengok ke dalam, engkau mulai sadar bahwa engkau tidak sedang kekurangan. Engkau hanya belum belajar untuk melihat dengan mata batinmu sendiri. Lalu ketika engkau menemukan rasa cukup, segalanya berubah. Langit tidak lagi terasa tertutup, langkahmu tidak lagi dipenuhi kecemasan. Doamu berubah dari jeritan menjadi bisikan, dan hatimu yang dulu penuh guncangan, mulai menjadi danau yang tenang. Rasa cukup bukan akhir dari pencapaian. Ia adalah awal dari kematangan. Dan dari kematangan itulah, rezeki dalam bentuk lain akan mulai berdatangan. Dalam bentuk kejernihan berpikir, dalam bentuk hubungan yang lebih bermakna, dalam bentuk keberanian untuk melepaskan, dalam bentuk kelegaan saat tidak mendapatkan apa-apa. Namun tetap merasa damai, jiwa yang sedang belajar tenang. Jika selama ini engkau menunggu sesuatu datang agar engkau merasa cukup, barangkali engkau membalikan urutannya. Sebab justru ketika engkau merasa cukup dulu, yang lain akan mengikuti. Cukup adalah sinyal kepada semesta bahwa engkau tidak sedang meminta karena kelaparan batin, melainkan membuka tanganmu karena engkau telah belajar menghargai apapun yang datang. Dan dari semua rezeki yang bisa engkau terima, rasa cukup adalah yang paling langka, sebab ia tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa tumbuh dari perjalanan panjang menuju dirimu sendiri. Ketika engkau telah mengenal siapa dirimu, ketika engkau tak lagi membandingkan nasibmu dengan orang lain, ketika engkau berdamai dengan masa lalu dan tidak cemas pada masa depan, disitulah rasa cukup muncul. Dan saat ia muncul, engkau menang. Engkau menang bukan karena dunia tunduk, tapi karena hatimu sudah tidak lagi diperbudak oleh kekosongan yang pura-pura menjadi kebutuhan. Dan pada saat itu, rezeki dalam bentuk uang akan terasa ringan, rezeki dalam bentuk cinta akan terasa mengalir, rezeki dalam bentuk waktu, kesehatan, peluang kedamaian akan datang dari arah yang tak pernah engkau hitung. Karena saat engkau cukup, engkau menjadi magnet dari limpahan. Engkau tidak mengejar, tapi engkau menarik. Engkau tidak mendesak, tapi engkau dipilih. Wahai engkau yang hari ini membaca ini dengan dada yang mulai lapang, ketahuilah bahwa rezeki sejati telah lama berada dalam dirimu. Engkau hanya perlu melihatnya dengan cahaya kesadaran yang tenang. Dan saat itu benar-benar engkau sadari, yang lain akan menyusul tanpa harus engkau panggil dengan cemas, tanpa harus engkau kejar dengan takut, karena semua yang selaras akan datang dengan sendirinya. Saat engkau tidak lagi mencari apa-apa, justru segalanya mencarimu.
wahai jiwa yang telah menyelesaikan perjalanan sunyi ini bersamaku. Sekarang, tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Rasakan bahwa yang mengalir bukan hanya udara, tapi juga pemahaman baru yang menyentuh kedalaman batinmu. Engkau telah melewati jalan-jalan refleksi yang mungkin selama ini hanya singgah sebentar di kesadaranmu. Hari ini, semuanya mengendap, menjadi cahaya kecil di dalam dadamu yang mulai menyala perlahan. Engkau telah diajak melihat bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar sampai nafasmu habis, bukan hadiah bagi mereka yang paling keras meminta, melainkan anugerah bagi mereka yang telah menemukan keheningan dalam batinnya sendiri. Rezeki datang saat engkau tidak lagi menyuruhnya datang, mengalir saat engkau berhenti menggenggam paksa, tiba saat engkau berkata, "Kalau ini yang ada, aku akan syukuri. Kalau ini yang diberikan, aku akan rawat. Kalau ini jalanku, maka aku akan melaluinya tanpa keluhan." Dan justru di momen pasrah seperti itu, semesta membuka gerbang yang selama ini tak engkau lihat. Karena engkau terlalu sibuk mengetuk pintu yang bukan milikmu, hari ini engkau tahu bahwa diam adalah bahasa yang paling jujur, bahwa syukur adalah cahaya yang paling lembut, bahwa cukup adalah kekayaan yang paling dalam. Engkau tahu bahwa berkah terbesar bukan hanya apa yang engkau miliki, tetapi siapa dirimu saat tidak memiliki apa-apa. Maka jika besok engkau tidak mendapatkan apa yang engkau harapkan, jangan terburu-buru mengutuk waktu. Tanyakan pada batinmu, adakah ruang di dalam diriku yang belum siap menerima? Dan pelan-pelan, siapkanlah ruang itu dengan keheningan, dengan penerimaan, dengan rasa cukup, karena rezeki yang paling murni tidak akan masuk ke rumah yang masih penuh dengan keluhan. Ia hanya akan singgah di hati yang bersih, yang percaya bahwa apapun bentuk yang datang, itulah bentuk cinta Tuhan yang tak selalu harus bisa dimengerti sekarang, tapi akan terasa utuh di waktu yang akan datang. Dan kini, wahai engkau yang telah sampai di akhir, jangan takut lagi untuk berhenti meminta. Berhentilah sejenak, duduklah tenang. Biarkan cahaya dari dalam dirimu yang menarik segalanya. Bukan karena engkau mengejar, tapi karena engkau telah menjadi pusat dari limpahan itu sendiri. Engkau tidak kekurangan apapun, engkau hanya perlu mengingat siapa dirimu. Engkau adalah jiwa yang terpilih, yang diberkahi bukan karena berisik, tapi karena diam-diam telah menyatu dengan hukum kasih sayang Tuhan.